Dengan perkembangan era informasi dan munculnya revolusi industri 4.0, keterampilan literasi informasi menjadi hal yang diprioritaskan pada berbagai sektor, tak terkecuali di sektor pertanian. Dalam dunia pertanian, petani memerlukan informasi baik pada teknis produksi, pemasaran, dan sampai dengan pada informasi pembiayaan pertanian. Kecepatan dan kemudahan petani dalam memperoleh informasi tergantung pada kemampuan petani dalam memanfaatkan media informasi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pendayagunaan media. Salah satunya adalah dengan aplikasi Desa Apps. Desa Apps merupakan aplikasi penyuluhan pertanian yang dikemas secara digital atau berbasis Android untuk membantu petani menyelesaikan segala masalah pertanian, mulai dari penanaman, perawatan, panen, hingga penjualan. Aplikasi Desa Apps ini juga dilengkapi dengan berbagai fitur menarik seperti ruang konsultasi, diskusi, market, cuaca, dan masih banyak lainnya yang selanjutnya akan saya bahas. Adapun di aplikasi Desa Apps sendiri memiliki fitur yaitu harga pangan. Fitur harga pangan merupakan fitur yang menyajikan harga bahan baku pokok pertanian yang terintegrasi dengan pusat informasi harga strategis dari Bank Indonesia. Fitur ini menyajikan update harga pangan di seluruh Indonesia serta untuk memberikan informasi bagi petani yang ingin menjual hasil panennya sebagai dasar perkiraan harga. Kemudian ada juga fitur cuaca. Fitur cuaca ini mampu memberikan keterangan kepada pengguna mengenai cuaca terkini di lokasi pengguna. Fitur ini juga bermanfaat untuk memberikan informasi bagi petani yang ingin melakukan tanam, panen, atau perlakuan pasca panen. Dengan mengetahui informasi cuaca saat ini dan saat yang akan datang, harapannya petani dapat melakukan perkiraan bagi waktu tanam di lahan mereka dan juga disertai dengan tanaman apa yang ingin mereka usahakan. Fitur tanya jawab. Dengan adanya layanan ini, petani memiliki kesempatan yang luas untuk bertanya dan berdiskusi dengan expert maupun penyuluh yang kemudian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas panennya, di mana petani dapat mengepost permasalahan lahan yang dialaminya dan dapat disertai dengan bukti masalah tersebut. Nah, kemudian nanti pengguna yang merupakan penyuluh dan expert, misalnya seperti dosen, praktisi, peneliti, dan lain sebagainya, dapat memberikan komentar berupa solusi dari permasalahan tersebut, sehingga diharapkan akan terjadi interaksi di dalamnya. Selanjutnya, fitur info kantor. Fitur info kantor ini memberikan informasi bagi pengguna, dalam hal ini petani, terkait dengan kantor pemerintahan terdekat, baik Balai Penyuluhan Pertanian, Dinas Pertanian, Balai Benih, dan lain sebagainya. Fitur ini terhubung dengan Google Maps, sehingga pengguna dapat mengakses kantor tersebut dengan acuan peta digital. Selanjutnya, fitur artikel. Fitur ini menyajikan informasi pertanian yang dituangkan dalam bentuk tulisan dengan bahasa yang ringan dan berasal dari sumber yang terpercaya. Selanjutnya, info toko. Fitur info toko ini memberikan informasi yang lengkap tentang toko sarana dan produksi pertanian di seluruh wilayah Indonesia, seperti toko pupuk, benih, alat pertanian, dan sarana prasarana lain yang ada di sekitar wilayah pengguna. Fitur ini terhubung dengan Google Maps, sehingga pengguna dapat mengakses lokasi toko terdekat dengan acuan peta digital. Fitur pasar. Fitur pasar memberikan informasi bagi pengguna yang ingin membeli hasil panen langsung kepada petani, dan juga untuk petani yang ingin menjual hasil panennya langsung kepada konsumen, dalam hal ini yaitu pengguna. Fitur ini bertujuan untuk menghubungkan petani dan konsumen secara langsung dengan harapan dapat memutus mata rantai penjualan yang terlalu panjang dan merugikan petani. Namun demikian, tidak sembarang produk dapat dijual di fitur ini. Pengguna yang ingin menjual hasil produknya harus mengirimkan informasi yang dibutuhkan di fitur ini. Lalu, kemudian content developer akan menyetujui atau menolak produk tersebut sebelum diunggah dan dapat diakses oleh pengguna lainnya. Kemudian fitur catatan petani. Fitur catatan petani memberikan kemudahan bagi petani untuk mencatat usaha tani mereka
sehingga dapat digunakan untuk mengetahui apakah usaha tani yang mereka jalankan tersebut menguntungkan atau tidak. Dalam fitur ini, petani diminta untuk mencatatkan penggunaan input bagi lahan mereka seperti penggunaan pupuk, benih, pestisida, sewa traktor, dan lain sebagainya. Serta petani dapat mencatat hasil panen dan harga jualnya, sehingga petani memiliki pembukuan usaha taninya. Pembukuan ini memudahkan petani jika mereka ingin mengajukan kredit pinjaman untuk modal usaha tani mereka, yang biasanya menggunakan syarat pembukuan untuk usaha tani petani. Sekian pemaparan mengenai fitur yang ada di aplikasi Desa Apps. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.